Ku bawa korban syukur kami Tuhan. Kami siap menghadap-Mu saat ini. Kami siap memuji nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kami mengambil saat teduh saat ini Bapa. Kami berdoa kepada-Mu saat ini. Berkatilah kami Tuhan. Apa yang ada dalam kehidupan kami berserah ke tangan kuasa-Mu. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, kami mau bersyukur Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, di kesempatan ini Tuhan, kami memohon kepada Engkau, biarlah hikmat-Mu, biarlah pencerahan yang dari Engkau boleh ada atas setiap kami Tuhan. Kami siap diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami percayakan Tuhan waktu ini sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali mendengar kata sukacita. Sukacita bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan sangatlah penting. Sangatlah penting kita memiliki hati yang penuh dengan sukacita. Dan di dalam Filipi 4 ayat 4
Rasul Paulus di situ mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di sini Rasul Paulus menekankan betapa pentingnya bersukacita. Terlihat dari kata bersukacita di situ diulang, ada pengulangan. Bahkan di setiap kalimat di situ ada tanda seru, tanda perintah. Jadi betapa pentingnya sukacita itu. Dan di dalam Filipi 4 ayat 4 tadi dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Senantiasa. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, senantiasa itu selalu, selamanya, tidak ada putus-putusnya. Surat Filipi ini ditulis Rasul Paulus ketika beliau ada di dalam penjara. Dia mengingatkan kepada jemaat Filipi untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Kalau kita bisa bayangkan, situasi di dalam penjara itu tentunya tidak menyenangkan. Tetapi kita bisa melihat Rasul Paulus sebagai seorang pemimpin, dia mampu memberikan teladan di tengah-tengah kesulitan yang sedang dihadapinya. Dia tidak terpuruk di dalam keadaannya, tetapi justru dia dimampukan Tuhan untuk tetap bersukacita, sehingga dia tidak hanya memikirkan keadaannya dirinya sendiri, dia tidak mengkhawatirkan keadaannya sendiri, tetapi dia dimampukan untuk menyatakan kebaikannya pada sesama, terlebih pada waktu itu kepada jemaat Filipi yang mungkin saat itu juga sedang memikirkan pemimpinnya yang berada di penjara, yaitu Rasul Paulus. Di dalam suratnya ini pada jemaat Filipi, Rasul Paulus menekankan untuk jemaat tetap bersukacita, untuk jemaat tetap bersatu, ada kesatuan di dalam antar jemaat ini. Betapa luar biasanya Rasul Paulus ini. Dia masih bisa memperhatikan orang lain. Dia memikirkan orang lain di dalam keadaan di dalam penjara. Itu semua karena ada sukacita yang penuh di dalam hatinya. Karena ada hubungan yang intim antara Rasul Paulus dengan Tuhan. Sehingga dia dimampukan untuk tetap bersukacita. Ini ironi bagi orang yang tidak di dalam Tuhan. Tetapi bagi orang di dalam Tuhan itu sungguhlah nyata. Kenapa sukacita itu penting bagi kita? Yang pertama, bagi kehidupan pribadi kita sendiri. Sukacita itu sebagai kunci agar kita kuat, agar kita berkemenangan di dalam menghadapi setiap permasalahan demi permasalahan di dalam kehidupan kita. Contohnya ya, ketika seseorang mengalami permasalahan, kalau dia terlalu memikirkan masalahnya, dia khawatir, tentunya dia akan semakin tertekan dan terpuruk. Beda ketika dia memiliki sukacita, pastinya dia lebih kuat dan dia akan berkemenangan. Demikian juga bagi kehidupan pribadi dan secara jasmani, sukacita itu membuat kesehatan jasmani kita, tubuh kita itu lebih kuat lagi, imunnya lebih kuat. Kita tahu sukacita dengan gembira, dengan senang itu beda. Dalam Amsal 17 ayat 22 di situ dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, apalagi dengan sukacita. Sukacita memiliki kekuatan yang lebih lagi. Mari kita miliki sukacita supaya tubuh kita pun boleh tetap terjaga kesehatannya. Demikian juga bagi kehidupan pribadi, dengan hati yang penuh sukacita akan membuat kualitas hidup menjadi lebih baik lagi. Sehingga bisa tidur dengan nyenyak, memiliki pikiran yang lebih sehat karena ada sukacita yang ada di dalam dirinya. Tidak hanya penting bagi kehidupan pribadi,
Tetapi sukacita ini juga ada hubungan dengan sosial, ada dampak. Ketika seseorang dipenuhi dengan sukacita, hidupnya tentu lebih berdampak dibanding orang yang tidak memiliki sukacita atau kurang sukacita. Karena ketika seseorang dipenuhi sukacita, dia akan menularkan hal yang positif. Sukacita yang berlimpah yang keluar tadi mampu menularkan. Contoh sederhana, ketika kita senyum kepada seseorang, secara otomatis orang itu akan senyum balik gitu ya. Senyum balik, kecuali yang nggak normal mungkin ya. Tetapi tentunya kita akan balik tersenyum ketika ada orang tersenyum dengan kita. Nah, itu hal positif, hal sederhana sudah tertularkan. Dan ketika luapan sukacita dari hati kita terpancar keluar, yang pasti kita dimampukan untuk menyatakan cinta kasih Tuhan. Ketika ada sukacita di dalam diri kita, Tuhan akan memampukan kita menyatakan kasih kita kepada sesama. Lebih baik memberi daripada menerima. Nah, kita akan lebih bersukacita ketika kita memberi, ketika tidak hanya dalam memberi hal material gitu ya, tapi kita juga bisa memberi di dalam perhatian, kita bisa memberi di dalam pendampingan dan banyak hal yang bisa kita berikan, yang bisa kita nyatakan kasih Tuhan yang sudah meluap di dalam hati kita. Hidup yang dipenuhi dengan sukacita juga akan menghindarkan seseorang atau kita dari perselisihan, dari pertengkaran. Karena apa? Karena sukacita ini tidak ada yang namanya emosi negatif, tidak ada iri hati, tidak ada dengki dengan sesama atau orang di sekitar kita. Sehingga ketika kita dipenuhi dengan sukacita, hidup kita akan lebih berdampak kepada sesama. Bapak Ibu, sukacita tidak dikaitkan dengan keadaan atau situasi yang terjadi di sekitar kita, baik di dalam ataupun di luar. Tetapi sukacita ini kuncinya adalah bagaimana hubungan kita, hubungan orang percaya dengan Kristus. Bagaimana hidup kita di dalam Kristus. Mengapa? Kita akan lihat sebagai ayat terakhir di dalam Yohanes 15 ayat 10 sampai ke 11. Saya akan membacakannya. Yohanes 15 ayat 10 sampai 11. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Mari Bapak Ibu Saudara, hati kita sudah dipenuhi sukacita oleh Kristus karena kita hidup di dalam Kristus. Mari kita pancarkan sukacita kita keluar dimanapun kita berada. Mari kita nyatakan kasih Tuhan melalui sukacita di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami memiliki sumber sukacita yang nyata, yaitu Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau penuhi kami, hati kami dengan sukacita ilahi yang dari Engkau. Biarlah hidup kami hari lepas hari semakin berdampak Tuhan. Hidup kami hari lepas hari boleh menyatakan cinta kasih Tuhan, sehingga orang boleh merasakan, orang boleh melihat bahwa Engkau hidup di dalam kami, bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang nyata, Juru Selamat bagi setiap umat manusia. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan yang kami percayakan di dalam kuasa-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Suara
yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Amat hina dulu hidupku, jauh dari kesukaan, lalu diberikannya ku laku, ku nyanyikan pujian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Sekarang ku alami rahmat-Nya, ku berlindung pada Yesus, ku tetap memandang wajah-Nya, maka ku bernyanyi terus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Kemuliaan-Nya bagi nama Tuhan saja. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami, Bapa. Inilah pujian kami, inilah firman yang sudah kami dengar, Bapa. Biarlah Tuhan bisa menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami siap diberkati, Bapa, pada pagi hari ini. Kami menyerahkan aktivitas kami menyerahkan pelayanan kami. Biarlah kami bisa menjadi berkat. Biarlah kami bisa menjadi satu tim yang saling mengasihi, satu tim yang bisa bekerja sama, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berkarya. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Sekarang ku alami rahmat-Nya, ku berlindung pada Yesus, ku tetap memandang wajah-Nya, maka ku bernyanyi